Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja 'an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya dan menyerahkannya kepada musuh atau membiarkannya celaka. Barang siapa yang memenuhi hajat atau kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajat kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Baik, kita bahas satu-satu ya. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan menyerahkannya kepada musuh, membiarkannya celaka. Artinya ya tidak menzalimi hartanya, raganya, harga dirinya, dan juga bentuk kezaliman yang lainnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menzaliminya dengan bentuk kezaliman apapun. Apabila ada orang yang menyakitinya, mencacinya, menzaliminya dalam bentuk apapun, maka kewajiban kita untuk membela saudara kita tersebut. Seorang muslim yang satu adalah bersaudara sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya yang sudah kita jelaskan bersama. Lalu kemudian barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajat kebutuhannya. Nah, ini yang penting sekali ya. Kata saya juga di video sebelumnya, seorang muslim itu seharusnya saling membantu satu sama lain. Ketika ada seseorang yang memenuhi hajat saudaranya atau menanamkan kebahagiaan dalam hati saudaranya, maka itu lebih disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada beriktikaf 2 bulan lamanya di Masjid Nabawi. Lalu kemudian barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya bagi di akhirat. Ini yang kita harapkan ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita menganggap hal itu sepele, akan tetapi besar sekali nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menghilangkan kesulitan saudara kita dengan membantunya, walaupun perkara itu kita anggap remeh, kita anggap sepele, tetapi nanti di akhirat besar sekali pahalanya di sisi Allah. Itu akan sangat membantu bagi kita, membantu kesulitan kita nanti di akhirat. Sebab yang namanya kesulitan nanti tidak akan berlaku lagi harta yang banyak, tidak akan berlaku lagi posisi jabatan kita yang tinggi, pengikut kita yang banyak, tidak berlaku. Akan tetapi nanti yang berlaku adalah apa yang sudah kita lakukan di dunia. Kita menghilangkan kesulitan saudara kita, maka Allah akan menghilangkan kesulitan kita nanti di akhirat. Ya, dengan cara salah satunya adalah membantu mereka, memberikan hadiah, bersedekah untuk mereka, membantu keperluan-keperluan lainnya. Lalu kemudian barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, ini yang sangat sulit ya bagi kebanyakan orang. Nah, ya tidak sedikit di antara kita yang bisa menutup aib saudaranya, karena ini sangat sulit sekali. Sulit sekali untuk menutup keburukan-keburukan saudara kita, aib-aib daripada saudara-saudara kita. Nah, disebabkan karena nafsu yang mendahului kita, apabila seseorang tersebut dalam tanda kutip ya kita tidak menyukainya, lalu kemudian ada orang yang membicarakan keburukannya, biasanya manusia biasa akan nimbrung di sana dan ikut membicarakan keburukan saudaranya tersebut. Nah, ini oleh karena itu maka waspadalah terhadap membicarakan keburukan orang lain. Ketika kita membuka aib orang lain, maka nanti Allah akan membuka aib kita di akhirat kelak. Ya. Kalau mau aib kita ditutup oleh Allah nanti di akhirat, maka tutuplah aib saudara kita yang ada di dunia. Cukup kita saja yang mengetahui ya. Kecuali memang aib tersebut akan berdampak buruk kepada orang-orang
maka insya Allah kata para ulama tidak mengapa kita membeberkan hal tersebut. Contohnya, orang misalkan sudah menipu banyak orang, jadi boleh ya kita sebarkan aib ini kepada orang yang akan menjadi sasarannya. Maka boleh ya kepada kita boleh memberikan orang tersebut informasi tentang si fulan, bahwa si fulan itu dia begini-begini. Saya sudah menjadi korbannya sekian kali, tetangga saya juga sudah menjadi korbannya sekian kali, dan yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita, dimana satu hal ini tidak boleh kita tutupkan, termasuk kemaksiatan yang dilakukan terus-menerus oleh orang lain. Nah, kemaksiatan seseorang yang keji atau gemar dalam berbuat maksiat, maka itu tidak boleh kita tutupi. Adapun perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia itu ada dua ya, yang boleh kita tutupi dan tidak boleh kita tutupi. Yang pertama, kemaksiatan yang terus-terus berulang yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Maka tidak mengapa kita membuka hal tersebut. Ya, kita kasih tahu orang lain supaya orang lain juga tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan yang dia lakukan. Yang kedua, adapun kemaksiatan atau keburukan dengan dasar khilaf ya, maka hal ini wajib bagi kita untuk menutupi aib saudara kita ini. Nah, dalam hal ini cukuplah kita sendiri yang mengetahui aib tersebut. Itu disebabkan karena khilaf manusia itu sendiri. Ya, karena manusia tidak terlepas yang namanya dosa. Terkadang ada dosa yang tidak kita sadari, ya. Terkadang ada juga dosa yang memang dia sadar itu tidak baik, tapi terus dilakukan. Nah, yang pertama tadi, itu wajib bagi kita untuk menutupinya. Lalu kemudian yang kedua, ya jangan ditutupi ya, supaya orang juga tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan.